Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pelatih Kampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan khusus kerusakan driver ya. Jadi jenis-jenis kerusakan driver itu bisa kita lihat saudara-saudara. Secara tampak biasanya ditandai kerusakan yang jelas pada elko, misalkan melembung. Di sini gelembung atau melembung itu jelas-jelas rusak. Kalau mau dipakai harus diganti dulu. Kemudian kerusakan yang lain, IC-nya pecah, mungkin bisa meletek, bisa retak. Itu juga harus kita servis. Oh, kalau IC pecah enggak usah dipakai ya, enggak usah dipakai. Jadi kalau elko kemudian gelembung masih ada voltase maupun ampernya masih mau keluar ya enggak apa-apa, diganti dan dipakai, asalkan terdata di sini itu masih bagus, ampernya masih standar 100 mA kalau untuk 12 watt, kalau untuk 30 watt ya sekitar 300-an mA. Itu jadi yang rusak servis dulu, kalau memang enggak bisa ya enggak usah dipakai, toh banyak sekali driver ya, driver itu banyak sekali. Kemudian kerusakan yang selanjutnya saudara-saudara, ada suara. Jadi driver ada suara ngik, itu jangan sampai dipakai ya. Itu kalaupun dipaksakan dipakai, biasanya kalau digunakan untuk mengganti ya mati lagi. Kalaupun LED yang diservis itu di jumper T0 kayak begini, kemudian dimodif pakai kabel, pakai dibedah seperti ini, nanti juga akan mati lagi. Karena apa? Karena trafonya sudah bermasalah. Tandanya ada suaranya gitu. Itu trafonya harus diganti dulu. Atau trafonya sudah leleh. Jadi leleh itu gimana ya? Ndeledek pernisnya sudah keluar, apa itu namanya? Kelihatan. Seperti kepanasan karena faktor lama dipakai dan panas yang terus-menerus, akhirnya pelindung lilitan itu kalah ya. Leleh. Ini enggak bagus untuk dipakai dan sangat membahayakan servisan, bisa cepat mati nanti. Kerusakan selanjutnya saudara-saudara, jadi ampere terdata berlebih, jadi bisa sampai 0,64 ya, ini 660 mA. Apa bisa Mas? Ya bisa saja. Nah, kalau kita konsletkan seperti ini, anti konslet akan menyala walaupun IC masih utuh. Jadi anti konslet ini akan menyala ketika IC-nya jebol. Dioda normal, dioda kalau dipakai gunakan untuk tes tes 30 watt kayak LED AC kayak gini aman, mau nyala. Tapi kalau digunakan untuk tes DC, LED-nya ini LED DC, ya pasti langsung kebakar ya, langsung kebakar. Jadi satu lagi, kerusakan bisa dideteksi dengan alat ini. Alat apa namanya Mas? Ini loh, alat ampere meter ini loh, yang digital meter. Bisa juga diamati dari sini. Misalkan seperti ini ya. Ini saya konsletkan. Saya contohkan satu driver yang rusak saja. Karena saya jarang menemukan ya driver rusak, kadang hanya saya lewati, buang itu aja. Ini kok dibutuhkan untuk contohnya. Saya contohkan ini drivernya, saya carikan yang rusak. Penampilannya nanti di sini nyala untuk anti konsletnya. Ya seperti itu, anti konslet nyala. Mengapa nyala? Karena di sini kita konsletkan. Kalau driver itu masih bagus, di sini kita konsletkan, itu masih bisa menunjuk angka yang tertera. Taruhlah 300 mA atau 250-an mA untuk 30 watt. Itu normal. Mbok dicontohnya Mas. Oke, ini contoh yang bagus ya. Jadi ini contoh driver yang rusak. Saya ada beberapa ya, ada LED terak yang 12 watt itu. Tapi tak cari-cari enggak ketemu. Penjelasannya sekali lagi, anti konsletnya nyala, drivernya rusak. Bisa diodanya, kalau dioda jarang. Biasanya IC ya. Kalau dioda tandanya ini masih mau nyala, getah dan seterusnya. Oke, 4 menit ya. Buru-buru ini. Nyantai apa buru-buru?
Saya contohkan untuk yang bagus. Jadi untuk yang bagus itu misalkan seperti ini kita ukur ya. Meski di sini kita konsletkan, nanti keluarnya pasti 200-an miliampere lebih sampai mendekati 300-an miliampere. Lebih juga. Ya, ini saya contohkan driver Philips ya. Philips ada 27 watt. 27 ya, 27 watt ini ya. Ini nanti akan menunjukkan angka yang sekitaran 300 miliampere. Kita coba ya. Ini kita konsletkan. Saya coba dulu. 1 2 3 bismillah. Ya, di sana ada terdeteksi 0,29. Artinya ini 290 miliampere saudara-saudara. Ini saya konsletkan. Seperti itu. Jadi ini yang masih normal untuk driver yang masih bagus. Secara penampakan elko-elkonya bagus, trafonya masih mulus ya. Ini bisa aman kita pakai tanpa modif ya. Asalkan LED-nya masih bagus, masih bakoh kuat, masih remaja, masih muda-muda, itu bisa kita pakai langsung tanpa dimodif pun bisa. Hanya belum jaminan LED yang bagus kalau teman-teman melakukan pemasangan sembrono. Jadi LED-nya bagus, cuman pemasangannya kurang rapat, di casingnya sama pendinginnya kurang connect. Nanti dalam beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan mati. Ya, ini masih menggunakan driver ya. Ini tadi 29, 0,29. Sekarang kita hidupkan, di bebannya kita hidupkan berapa tersisa nanti? Ya berkurang, dia tinggal 13, 0,13, 0,14 artinya 140 ampere, 130 miliampere kisaran itu dengan beban 30 watt. Oke itu ya Mas ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang rusak harus dimodif dulu, harus diservis dulu. Yang elko-nya jelas-jelas jelas-jelas rusak harus diganti. Yang sudah bagus baru dikumpulkan, jadi bagus. Seperti ini ya, sudah saya tulisi ya. Oh ini aman untuk 30 watt. Ini sudah servisan semua, sudah jadi, tinggal pakai. Nah, yang 12 watt golongan 20 watt ya harus dikumpulkan. Nah, jadi driver LED itu termasuk banyak. Kalau rusak IC nggak usah diganti IC lah, terlalu makan waktu ya, banyak sekali. Jadi kita kerja praktis. Oke lah, mau praktis tapi tidak terlalu praktis. Plak-plak bayaran aman-aman aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau aman lagi, mau berkembang lagi, driver yang masih bagus ya diselamatkan, dipakai lagi, dipakai untuk LED DC tentu akan lebih murah biayanya ya, lebih banyak untungnya. Itu ya 8 menit tidak terasa. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit menjawab dari permasalahan yang tanya Mas siapa ini gak paham. Jadi dengan alat ukur kayak gini teman-teman bisa melakukan seleksi mana driver yang layak, mana yang tidak layak, mana yang bisa dipakai langsung, mana yang harus diservis dulu. Nanti kalau sudah jadi dikumpulkan ya. Seperti ini, saya ada beberapa box ya, ini katalog saya. Misalkan seperti ini 20 watt, ini kelas 20 watt, nanti kelas 30 watt ada sendiri, ada boxnya sendiri. Begitu saja, semoga Allah memberikan kemudahan dan niat baik kita semuanya untuk belajar dan mendapatkan kebarokahan ridha Allah SWT. Dan semoga Allah SWT memberikan kebarokahan waktu pada teman-teman semuanya, kebarokahan usaha, kesehatan dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas hadirnya, terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas komen-komennya. Matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.